Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Para pemuda yang saya cintai, yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Jalla Jalaluhu, karena dengan izin Allah Subhanahu wa taala, dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, pada malam ini saya bisa dipertemukan dengan generasi baru, generasi yang akan meninggikan kalimat Allah, yang mana saya merasa bangga, saya merasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang ada di hadapan saya ini ternyata Masya Allah para pemuda semua. Kalau kita lihat kecenderungan anak-anak muda, terutama malam ini, malam apa? Malam Ahad. Saya tidak mengenal nama minggu, karena nama minggu yang saya kenal adalah istilah bahasa Portugis, ya, yang dibawa oleh orang-orang Portugis yang menyebarkan agama yang ibadahnya setiap minggu. Alhamdulillah, sekali lagi saya sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bisa bersilaturahim. Mudah-mudahan silaturahim ini betul-betul bisa menyambungkan kasih sayang di antara kita, karena kasih sayang yang hakiki adalah kasih sayang yang akan menghantarkan kita semua dekat dengan yang Maha Pengasih, yang Maha Penyayang, yang akan menghantarkan kita ke tempat asal di mana kita berasal. Kalau saya bertanya, tempat kita berasal di mana? Kalau tanya asal Anda dari mana? Sebelah sini. Asal dari mana? Ya. Asal dari mana, Kang? Sorea. Asalnya dari Sorea. Kalau Akang dari mana? Ya? Surga, Masya Allah. Ini jawaban yang tepat, jawaban yang benar. Kalau kita ditanya asal dari mana? Dari surga, bukan asal dari Sorea. Di Sorea itu numpang kita, ya. Saya asal dari mana? Bukan dari Lebak Muncang. Di sana saya numpang singgah. Betul, asal kita dari surga. Apa dalilnya? Lihat di dalam surat Al-Baqarah, ya. Mulai dari ayat 30 sampai ayat 36 dan seterusnya, itu dikisahkan tentang keberadaan kita. Jadi asal mulanya manusia. Baik, kajian kita pada malam hari ini, sebagaimana di brosur itu, yaitu tentang Al-Quran, ya. Kebetulan malam ini saya mengambil tema, sebetulnya ada beberapa tema yang diusulkan. Yang di ACC, tema malam ini adalah Al-Quran di kalangan siapa? Apa judulnya tadi? Ada yang tahu? Al-Quran di kalangan generasi awal Islam dan sekarang. Kenapa tema ini diangkat? Karena fenomena
hari ini, ini ada apa ini error? Fenomena hari ini kita saksikan betapa banyak lembaga-lembaga, kajian-kajian yang mengangkat tentang Al-Quran ini. Bahkan tidak sedikit mulai kelompok-kelompok tahfidz Al-Quran, mulai dari PAUD, ya, kemudian TK, kemudian SD, SMP, hingga SMA. Bahkan selepas SMA ada khusus tahfidz Al-Quran. Kalau kita perhatikan kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kaum muslimin hari ini, Masya Allah, sudah menggiring mereka kepada satu tahap bagaimana dahulu orang-orang di generasi awal Islam melakukannya. Tetapi ada hal-hal yang perlu kita kritisi, hal-hal yang perlu kita perbaiki. Meskipun kegembiraan kita banyak lembaga-lembaga tahfidz mulai dari anak-anak sampai dewasa, tetapi apakah hal ini sesuai dengan apa yang dilakukan oleh generasi-generasi awal Islam di dalam sikap memperlakukan Al-Quran? Kenapa? Karena ini berkaitan dengan al-izzah, kemuliaan Islam. Sebagaimana yang kebanyakan orang menginginkan izzatul Islam. Sahabat-sahabat sekalian, ingin gak bangkitnya izzatul Islam hari ini? Nah, pertanyaannya, langkah apa yang akan kita tempuh untuk mengembalikan izzah al-Islam ini? Maka seorang ulama, Imam Malik kalau tidak salah ya, mengatakan, la tasluhu hadhihi al-ummah illa bima saluha bihi awwaluhu. Tidak akan beres, tidak akan baik umat ini kecuali dengan sesuatu yang telah menjadikan umat terdahulu, awal generasi Islam ini baik. Nah, pertanyaannya, apa yang telah dilakukan oleh generasi awal? Maka tema kita pada malam ini itu bagaimana Al-Quran di kalangan para generasi awal. Ini nggak bisa hilang ya, nggak bisa dibantu. Coba digeser saja Ustaz. Masih ada Terhalang. coba saya menghalangi. Baik, sahabat-sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, berbicara tentang bagaimana Al-Quran disikapi oleh generasi awal Islam, ini harusnya menjadi start point ya bagi kita generasi-generasi yang ingin atau yang mencita-citakan al-izzatu atau izzatul Islam ini bangkit kembali. Maka di sini
tidak terlepas dari yang pertama, karena Al-Quran ini diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada seseorang yang dijadikan oleh Allah sebagai uswah, maka tidak terlepas. Yang pertama, poin pertama adalah peranan Rasul, ya, dan Al-Quran. Sebelum kita mengenal para sahabat atau generasi awal ini, maka yang pertama kali harus kita kenali adalah gurunya orang-orang atau generasi awal Islam. Siapa? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini apa yang beliau sampaikan kepada generasi awal ini yang harus kita perhatikan sebelum kita kembali kepada Al-Quran. Karena dari sinilah benihnya bagaimana generasi awal Islam sebelumnya mereka adalah orang-orang yang disebut hufatun uratun, orang-orang kampungan, desa kalau bahasa sekarang. Kampungan dalam tanda kutip, ya. Dalam artian mereka keterbelakangan, berada di dalam keterbelakangan dalam berpikir, budaya, dan lain sebagainya. Terutama moral, sangat terbelakang. Tetapi bagaimana dengan peranan Rasul ini yang kemudian mengajarkan bagaimana sikap mereka seharusnya terhadap apa yang dibawa oleh Rasul, yaitu Al-Quran, sehingga menjadikan mereka satu generasi yang sangat dibanggakan oleh kaum muslimin hingga hari ini. Bahkan tercatat di dalam sejarah dengan tinta emas, tidak ada lagi peradaban yang paling luar biasa dari sisi moral, akhlak. Kalau moral itu secara umum bahasanya tidak mencakup yang disebut akhlak. Dari sisi akhlak tidak ada yang bisa menyaingi. Kemajuan kemanusiaan dari sisi sosial juga tidak ada yang bisa menyaingi. Kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh generasi-generasi awal ini kemudian mereka wariskan, tradisikan secara utuh. Bahkan oleh Rasulullah SAW disebutnya sebagai khairul qurun, ya, generasi terbaik. Yang tadi dibacakan ayat wasabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar, dan generasi setelah tabi'in. Nah, bagaimana peranan Rasulullah SAW? Di sini perlu kita pahami bersama bahwa yang pertama penting bagi kita, terutama generasi-generasi yang ingin bagaimana bisa seperti minimal, ya, menyamai atau kalau persis sama mungkin jauh derajatnya generasi awal itu. Yang pertama mesti ada sosok guru, sebagaimana Rasulullah SAW menjadi sosok guru bagi para sahabat generasi awal. Sebagaimana Rasulullah SAW, ya, oleh Siti Aisyah Ummul Mukminin dikabarkan mengenai bagaimana sosok Rasulullah SAW. Ini yang menjadi penting, bagaimana sahabat bisa berinteraksi dengan Al-Quran dengan luar biasa dari awal sampai akhir, karena sosok gurunya yaitu Rasulullah SAW yang digambarkan oleh Siti Aisyah, kana khuluquhul Quran. Rasulullah SAW adalah Al-Quran berjalan. Jikalau kita ingin mengenal akhlak Rasulullah, itulah Al-Quran. Bacalah Al-Quran. Dan ini yang menjadi perubahan luar biasa, menjadikan orang-orang yang terbelakang secara intelektual, terbelakang secara akhlak, secara peradaban,
bahkan bisa mengalahkan Imperium Persia dan Romawi. Dengan apa? Dengan sosok Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengajarkan bagaimana generasi awal ini bersikap terhadap apa yang dibawa oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, yaitu terhadap Al-Qur'an Karim. Dan juga oleh Allah Subhanahu wa taala dijelaskan, dipuji tentang kedudukan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam ini, wa innaka la'ala khuluqin azim. Ya, surat apa? Surat Al-Qalam. Ya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau berada di dalam akhlak yang agung. Baik, sahabat-sahabat sekalian, yang pertama kita mesti mengenal dulu gurunya generasi awal Islam, generasi permulaan Islam, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam hadis yang tertera di layar, bagaimana Siti Aisyah itu menjelaskan ketika ada sahabat datang bertanya kepada Aisyah, jadi ingin diceritakan bagaimana akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dikabarkan oleh Aisyah kana khuluquhul Quran. Kemudian dia berkata, fa inni uridu an atabattal, karena keinginan ingin menyamai Rasul sallallahu alaihi wasallam kayaknya harus membujang. Soalnya kalau tidak membujang, mana mungkin saya bisa menyaingi atau bisa selevel dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dikiranya di pikirannya. Kemudian oleh Siti Aisyah, sahabat ini ditegur, la taf'al, jangan kamu lakukan. Ama taqra, tidakkah kamu membaca firman Allah dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, sungguh telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswah hasanah, teladan yang baik. Faqad tazawwaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah itu menikah, bahkan waqad wulida lahu, dikaruniai anak. Bahkan di dalam hadis yang panjang ada 3 sahabat yang datang mengajukan ekspresinya bahwa dia ingin seperti Rasul sallallahu alaihi wasallam, dengan sangkaan yang pertama, saya akan saum selama-lamanya, tidak akan buka-buka. Karena ingin kualitas ibadahnya sama dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, saya ingin membujang sebenarnya hadis ini, saya tidak akan menikah. Yang ketiga apa? Ada yang ingat? Ya, saya akan qiyamul terus, ya, salat terus menerus. Akhirnya sampai berita itu kepada Rasulullah, kemudian oleh Rasulullah dijelaskan, saya ini orang yang paling takwa di antara kalian, kata Rasul, tapi saya menikah, saya buka, saya tidur. Artinya Rasulullah SAW memberikan keteladanan ini sehingga menjadikan generasi yang dibina langsung oleh Rasulullah SAW menjadi generasi-generasi yang unggul. Bahkan Imam Asy-Syafi'i rahimahullah dalam tafsir Ibnu Katsir, bisa dibaca di jilid 1 ya. Imam Syafi'i mengatakan, kullu ma hakama bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa huwa mimma fahimahu minal Qur'an. Jadi apa yang dilakukan oleh Rasulullah ketika menghukumi suatu perkara, itu semuanya adalah apa yang beliau pahami dari Al-Qur'an. Artinya apa yang beliau lakukan, apa yang beliau putuskan, itu tidak terlepas dari bimbingan yang ada di dalam Al-Qur'an yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihissalam. Sehingga dikenalkan para sahabat ini, generasi awal ini, bagaimana
Rasulullah SAW bersikap tidak keluar daripada bimbingan tuntunan Al-Quran Karim. Ini yang pertama, peran Rasul dan Al-Quran. Bahkan kalau kita ingin melihat bagaimana Rasulullah SAW bersikap terhadap Al-Quran dari sisi bacaan, hari ini kita bandingkan, karena temanya generasi awal dengan generasi sekarang. Kita bandingkan bagaimana beliau membaca Al-Quran dengan generasi sekarang. Kalau setiap Ramadan tiba, kira-kira program apa yang dilakukan oleh kita? Ya, khatam Al-Quran. Ya. Ada yang berlomba khatam Al-Quran sampai 3 kali, betul? Ada yang 2 kali, ada yang minimal 1 kali. Pertanyaannya, apakah mereka yang khatam Quran itu paham apa yang ia baca? Halo, ikhwan sekalian, apakah kita nih, ketika baca Al-Quran sampai kita kejar-kejaran sama teman ingin khatam ya selama sebulan Ramadan, apakah kita paham apa yang kita baca? Bagaimana Rasulullah SAW membaca Al-Quran? Mari kita lihat. Di dalam riwayat Muslim nomor hadis 1764. Riwayat Muslim nomor hadis 1764. Ini dari Hudzaifah Al-Yamani. Beliau menceritakan, ya. Kata beliau, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam." Saya pernah salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin, di suatu malam. Faftataha bil Baqarah faqara'aha. Kemudian beliau mulai membaca surah Al-Baqarah saat malam, ya. Tsumma ftataha an-Nisa faqara'aha. Kemudian saya kira mau berhenti. Beliau lanjut surat An-Nisa. Tsumma ftataha Ala Imran. Kemudian disangkanya kayaknya muruk ini habis. Kemudian beliau membaca lagi surah Ali Imran. Yaqra'u mutarassilan. Perhatikan kalimatnya, yaqra'u mutarassilan. Beliau membacanya pelan-pelan. Kebayang? Salat malam Al-Baqarah, An-Nisa, Ali Imran, pelan-pelan. Kalau kita baca apa? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Cepat. Bisa jadi Al-Baqarah setengah jam. Ya beres. Mutarassilan. Bahkan di dalam riwayat Siti Aisyah mengatakan kalau Rasulullah baca Al-Quran harfan, bukan satu huruf, maksudnya huruf-hurufnya jelas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kalau yang pernah talaki di sini, pernah talaki Al-Quran, langsung ke Syekh. Itu kalau baca Al-Quran itu diperhatikan, itu apa? Artikulasinya pun diperhatikan. Kalau kita bisa harus jelas, harus tipis, tidak boleh tidak boleh tebal. Bayangkan Rasulullah SAW bacanya mutarassilan seperti itu. Apa kita sanggup gak kira-kira bermakmum kepada Rasul dengan bacaan seperti itu? Seperti sahabat Hudzaifah Al-Yamani tadi mengira ini mau selesai, ternyata tambah lagi sampai Ali. Dan bacaannya mutarassilan. Idza marra bi ayatin, ini yang paling benar. Idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Bila beliau melewati satu ayat yang di ayat itu ada ayat tasbih. Sekarang contoh, yusabbihu lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh. Sabbah.
beliau bertasbih. Kalau kita baca ayat-ayat tasbih, lewat aja. Kenapa? Tak paham. Beliau tasbih. Wa idza marra bisu'alin sa'al. Apabila beliau melewati ayat yang di ayat itu ada pertanyaan, ada permohonan, beliau memohon. Contoh di surah Muhammad, ya. Wastaghfir li dzambika walil mu'minina wal mu'minat wallahu ya'lamu mutaqallabakum wa mathwaakum. Beliau memohonkan ampunan untuk kaum mukminin, kaum mukminat. Itu di sela-sela salat. Artinya bacaan yang begitu panjang dengan mutarassilan pelan-pelan, ternyata disinilah penghayatannya. Jadi bacaan hari ini dengan bacaan di zaman dulu beda apa sama? Ya, antum bisa menilai. Itulah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, kepada generasi awal, sehingga menghasilkan generasi-generasi yang luar biasa. Tidak ada bandingan di dalam sejarah kemanusiaan, tidak ada. Ternyata rahasianya di sana. Ketika membaca Al-Quran pun ternyata bukan hanya benar bacaannya, tetapi paling pokoknya adalah bagaimana mereka memahami apa yang dibaca. Nanti kita akan bahas lebih dalam tentang ini. Kemudian wa idza marra bi ta'awudzin ta'awwadza. Apabila beliau membaca ayat yang di sana ada ta'awudz, meminta perlindungan, ta'awwadza, beliau meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Kemudian ayat lain ada diperintahkan kita untuk ta'awudz kepada Allah. Wa idza quri'al Qur'an fasta'in billah. Apabila dibaca Al-Qur'an, maka berlindungnya kepada Allah. Apabila hendak kita membaca Al-Qur'an, maka berta'awudzlah, ya. Ini ta'awudz. Ada ayat-ayat azab, beliau meminta perlindungan dari siksaan. Ada ayat-ayat tasbih, beliau bertasbih kepada Allah, memuji Allah Subhanahu wa taala. Baik. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam riwayat Imam Ahmad, Ibnu Hibban, An-Nasa'i yang disahihkan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani di dalam Sahih An-Nasa'i, hadis nomor 1010. Ya, dalam Sahih An-Nasa'i nomor hadis 1010. Disahihkan, dihasankan oleh Syekh Al-Albani. Beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah membaca satu ayat yuraddiduha, dia mengulang-ulang, ya. Bahkan asbaha yuraddiduha sampai subuh, sampai menjelang subuh, diulang-ulang itu ayat ketika beliau sholat malam. Apa ayatnya? Ada surat Al-Maidah 118. Itu ayat yang beliau pernah ulang-ulang dalam satu sholat malam hingga menjelang subuh. Bahkan beliau menangis. Ayatnya, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. In tu'adzibhum fa innahum 'ibaduk. Ya Allah, jika engkau mengazab mereka, sesungguhnya mereka ini hamba-hambamu. Wa in taghfir lahum, jika engkau mengampuni mereka, fa innaka antal azizul hakim, maka sesungguhnya engkau maha aziz, maha mulia, maha gagah, maha bijaksana. Betapa memahaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terhadap ayat ini dengan sebenar-benarnya pemahaman, sehingga lahir dalam hati beliau rasa cinta yang paling dalam, harisun alaihim ma'anitu. Beliau sangat perhatian terhadap
umatnya, terhadap kita. Beliau sangat perhatian terhadap kita. Sampai satu malam beliau mengulang-ulang ayat ini. Bagaimana jika mereka diazab? Sampai menangis. Karena saking khawatirnya terhadap umat. Sahabat-sahabat sekalian, ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW sebagai buruknya generasi awal Islam di dalam bagaimana memberikan atau mengajarkan sikap terhadap Al-Quran. Oke. Yang selanjutnya, kita akan mengenal bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada para sahabat, atau bagaimana para sahabat atau generasi awal Islam ini bersikap terhadap Al-Quran. Ada at-tahdziru min adam al-intifa' bil Quran. Jadi ada peringatan dari Rasulullah, jangan sampai ketika membaca Al-Quran itu tidak mengambil manfaat. Jangan sampai belajar Al-Quran tidak mengambil manfaat. Kegiatan kita hari ini mesti ada perubahan. Ketika kita baca Quran, minimal kita pahami apa yang kita baca. Jangan sampai kita baca Quran banyak, tapi tidak satu pun dari ayat itu yang memberikan manfaat kepada kita. Apa cirinya manfaat? Ketika kita baca Quran, kalau antum belajar bahasa Arab, mungkin bisa paham. Minimal sekarang banyak terjemah. Kalau kita paham apa ayat yang kita baca, minimal iman kita itu akan bertambah. Semangat kita di dalam beribadah itu akan meningkat. Bahkan khasyah, rasa takut kita kepada Allah itu akan meningkat berlipat-lipat. Ketika kita mengambil atau paham terhadap Al-Quran, dan Al-Quran memberi manfaat kepada kita. Cirinya Al-Quran itu memberi manfaat kepada kita, meningkatnya iman kita ketika kita membaca Al-Quran. Rasulullah SAW memperingatkan para sahabat jangan sampai perhatian fokus ketika membaca Al-Quran itu kepada cara bacanya saja, dunal ma'na, tanpa memahami makna. Karena ini yang sekarang sedang bergulir, meskipun tidak tercela sebetulnya, harus kita terus tingkatkan. Tapi karena kita ingin tahu kan tadi bagaimana Al-Quran di kalangan para generasi awal Islam. Rasulullah mengajarkan kepada para sahabat seperti itu. Ketika ada ini satu kisah, ya, ini yang tadi. Ini peringatan dari tidak mengambil manfaat. Ini Rasulullah SAW. Ini hadis dalam Sahih Ibnu Hibban, ya. Imam Sahal dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dia berkata, "Bainama nahnu naqtari," ketika kami sedang membaca Al-Qur'an, idh kharaja alaina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah keluar menemui kami, faqala, kemudian beliau bersabda, "Alhamdulillah, kitabullah wahid wa fiikum al-akhyar." Alhamdulillah, kitab Allah itu satu, dan di antara kalian ada orang-orang pilihan. Wa fiikum al-ahmar wal aswad. Masya Allah, di antara kalian yang membaca Al-Quran itu bukan hanya yang berkulit putih, bukan hanya yang berkulit merah, tapi juga ada yang berkulit hitam. Iqra'ul Quran, bacalah oleh kalian Al-Quran. Iqra'u, bacalah oleh kalian, qabla an ya'tiya aqwamun yaqra'unahu yuqimuna hurufahu kama yuqamus sahm la yujawizu taraqihim. Bacalah Al-Quran sebelum datang nanti, mungkin hari ini ya, kalau saya tafakuri hadis ini, kejadiannya hari ini. Apa? Ya'tiya an ya'tiya aqwamun yaqra'unahu,
akan ada kaum-kaum yang membaca Al-Quran yuqimuna hurufah. Jadi kalau baca Al-Quran itu huruf-hurufnya itu sampai detil. Salah satu sedikit saja, saya ketika talaki Masya Allah, salah artikulasi saja. Contoh misalkan so, kita ada sengau sedikit, ada ngirung gitu ya. So, sampai dimarahi habis-habisan. So, harus betul-betul artikulasi. Yuqimuna hurufah. Mereka betul-betul menegakkan huruf-hurufnya. Harus betul-betul. Kama yuqamus sahm, sebagaimana anak panah itu ditegakkan siap untuk. Jadi betul-betul tegak. La yujawizu taratihim, tapi sayangnya kalau bacaannya menegakkan huruf, betul-betul memperbaiki huruf, tapi la yujawizu taratihim, tidak sampai kepada kerongkongan mereka. Maksudnya apa? Ini kiasan, tidak dipahami. Yata'ajjaluna ajrah. Mereka ingin menyegerakan balasannya. Karena bacaan Al-Quran itu berpahala, betul nggak? Satu huruf berapa? 10 kebaikan. Orang berlomba-lomba sebanyak-banyak baca karena ingin ujroh, yang cepat itu 10 kebaikan. Wala yata'ajjaluna, tapi mereka lupa. Mereka tidak sabar dengan pahala yang besar. Apa? Ketika mereka paham, mereka amalkan, tergerak hatinya ini kebanyakan. Tapi mudah-mudahan seiring dengan sekarang banyaknya kajian-kajian, mudah-mudahan bisa mengimbangi semangatnya orang belajar Al-Quran, juga diimbangi dengan pahamnya terhadap apa yang mereka baca, yang kita baca. Mudah-mudahan. Karena ini Rasulullah SAW pernah memperingatkan kita, jangan sampai bacaan-bacaan yang kita baca sehari-hari itu tidak melampaui tenggorokan kita, kerongkongan kita. Hanya sebatas di lidah saja, fasih di lidah, tapi bacaannya tidak berpengaruh terhadap ruh kita, terhadap ketakwaan kita. Na'udzubillah. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah memperingatkan tentang hal ini. Jadi kalaupun kita mau membaca dengan target 1 bulan, ya tamat, Rasulullah pernah memberikan, kalau mau menamatkan silakan 1 bulan saja. Ada sahabat yang kepada Rasulullah mengadu lagi, saya masih kuat, kurang dari 1 bulan bisa tamat. Boleh 20 hari. Saya masih kuat 15 hari, silakan. Bahkan sampai Rasulullah melarang 3 hari itu sangat minimal ya. Jadi 3 hari, tidak boleh kurang dari. Kenapa? Karena tidak akan mungkin faham orang khatam Al-Quran 30 juz ketika baca dalam 3 hari, tidak mungkin dia paham apa yang dia baca. Kenapa? Karena begitu cepatnya. Ini yang dikhawatirkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena Al-Quran ini adalah ilmun yad'u lil amal. Al-Quran ini bukan bacaan saja, tetapi Al-Quran ini hidayatun nas. Ada maksud yang paling tinggi di dalam Al-Quran. Kenapa Allah menurunkan Al-Quran? Adalah memberikan petunjuk kepada manusia. Makanya Al-Quran ini adalah ilmu yad'u ilal amal. Al-Quran ini ilmu yang menyeru orang untuk beramal. Ini yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW. Kenapa Rasul ketika melihat para sahabat bacaannya cepat-cepat ditegur? Karena
Beliau ingin mengajarkan bahwa Al-Quran ini bukan hanya untuk dibaca, hanya di lisan saja, tapi dia punya peran. Dia akan mengajak manusia untuk bertindak, beramal. Karena goyah, tujuan, al-maqsad minal Quran hidayah. Ya, tujuan Al-Quran itu adalah memberikan petunjuk kepada manusia, supaya orang itu terbimbing dalam hidupnya, supaya dia bisa kembali ke tempat asal dengan selamat. Mustahil kita bercita-cita masuk surga tapi tidak mau menggunakan panduan Al-Quran. Mustahil. Karena Al-Quran ini satu-satunya jalan yang akan menuntun orang kemana? Ilal jannah, ke surga. Ini janji Allah. Fa imma ya'tiyannakum minni huda faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Surat Toha ayat 124. Jika datang kepada kalian dariku petunjuk, itulah petunjuk. Faman ittaba'a hudaya, siapa yang mengikuti petunjuk, fala yadhillu wa la yashqa, dia tidak akan tersesat jalannya, juga tidak akan sengsara, tidak akan nelangsa, tidak akan binasa. Waman a'rada, nah, kata Allah, waman a'rada an zikri, dan siapa yang berpaling dari zikri, di sini Al-Quran, berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, 125-nya Toha, maka baginya ma'isyatan dhanka, kehidupan yang dhanka itu dayiq, sempit. Bahkan para ulama menafsirkan sempit di sini adalah al-qalaq, kegelisahan jiwa. Kita saksikan betapa banyak orang secara materi hartanya melimpah, tabungannya menumpuk, kendaraannya berjejer, tempat tinggalnya mewah, tapi tidak ada ketenangan di dalam jiwanya. Tidak ada ketenangan. Itu sebetulnya yang disebut dengan ma'isyatan dhanka oleh Allah Subhanahu wa taala. Hidup yang sempit. Tidak ada ketenangan. Kenapa? Karena dia a'radu an dzikri. Dia berpaling dari petunjuk Al-Quran. Jadi kalau kita merasa gelisah ya, dalam keseharian kita, barangkali kita luput sehari membaca panduan kita. Saya pernah bereksperimen nyoba 1 bulan gak baca Quran, ingin membuktikan tentang ayat ini. 1 bulan tidak baca Quran, Masya Allah, pikiran itu dipenuhi dengan kekhawatiran. Hati ini gelisah terus. Apalagi kalau hati kita sudah terpaut dengan ad-dunya wa mata'iha, dengan dunia dan hiasan-hiasannya, Masya Allah, saya jamin tidak akan merasakan ketentraman. Kenapa? Saya mengalami. Anda kalau antum ya, kalau masih ada rasa cinta kita, cinta ini terhadap dunia kuat, ingin tenang, tidak akan pernah kecuali Anda lepaskan dunia, cintai Al-Quran. Bukan berarti kita meninggalkan kehidupan dunia, bukan itu. Tapi kecenderungan hati kita, cinta kita mesti terhadap apa yang Allah tuntun, sehingga kita tidak merasa khawatir dengan dunia ini. Apa yang luput dari kita itu tidak ada kekhawatiran. Baik. Ya, Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita bahwa Al-Quran itu bukan hanya untuk dibaca, tetapi Al-Quran itu adalah ilmu yang menuntut untuk beramal.
dan tidak akan terwujud gitu ya, apa yang kita cita-citakan. Kebahagiaan, kemudian ketenangan dalam hati kita, atau ingin seperti generasi di awal Islam, tidak akan terwujud kecuali kalau kita mengikuti seperti apa yang mereka ikuti. Menjadikan Al-Quran itu di depan, bukan di belakang. Al-Quran itu di depan. Kalau di depan berarti kita di mana? Di belakang. Kalau di belakang, orang yang di belakang memimpin atau dipimpin? Dipimpin. Jangan sampai Al-Quran, kata para sahabat, ya, kata para ulama itu, jadikanlah diri kita dipimpin oleh Al-Quran, jangan kita memimpin Al-Quran. Sekarang ini banyak orang yang menjadikan Al-Quran mengikuti dirinya, bukan kita mengikuti Al-Quran. Contohnya, Al-Quran mengikuti kita. Apa yang ada di dalam Al-Quran itu sesuai dengan keinginan kita, nafsu kita, maka diambil. Itu artinya Al-Quran sudah, kalau dalam istilah Al-Quran, nabadhahu wara'a zuhurihim. Al-Quran itu sudah disimpan di belakangnya. Jadi disuruh Al-Quran mengikuti dirinya. Tapi kalau Al-Quran di depan, kita mengikuti Al-Quran. Apapun yang dipimpinkan oleh Al-Quran, terasa pahit ataupun manis, itulah kebaikan semuanya. Kata Allah surat Al-Baqarah, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Bisa jadi kau membenci. Al-Quran membimbing kita. Berat, kita tak suka. Berat ya. Tapi itulah kebaikan bagi kita. Tapi bisa jadi wa asa an tuhibbu syai'an, bisa jadi apa yang kalian sukai wa huwa syarrul lakum, itu adalah keburukan. Jadi kalau kita menjadikan Al-Quran itu pimpinan, maka konsekuensinya adalah mengikuti. Yang namanya ekor berarti di belakang mengikuti kepala. Kepala ke kiri, kepala ke kanan, ke kanan. Dan itu kebaikan kalau Al-Quran kita jadikan sebagai pimpinan. Tapi ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasulullah SAW memberikan satu perumpamaan, ya. Ini orang yang mengikuti Al-Quran, karena Al-Quran ini ada ilmun yad'u ilal amal. Jadi bukan hanya baca, tapi bacaannya itu masuk ke dalam qalbunya, mendorong dia untuk menggerakkan qalbu. Qalbu itu kan bagaikan raja, betul nggak? Ala inna fil jasadi mudghah. Ingat, di dalam tubuh kita ada segumpal darah. Idza saluhat saluhal jasad. Jika baik maka baik semua. Wa idza fasada jasad, rusak. Nah, kalau hati ini sudah terbimbing oleh Al-Quran, maka dia akan memerintahkan kepada seluruh tubuh kita untuk berbuat kebaikan. Maka Rasulullah memberikan gambaran bagaimana orang yang membaca Al-Quran bukan hanya bacaannya bagus, tapi juga diikuti oleh al-amal. Kata Rasulullah, kal uturujah. Itu bagaikan uturujah. Itu kalau dalam syarahnya itu seperti buah jeruk. Jadi harum. Kantum cium jeruk, enak gak? Apalagi di jalan ya, lagi perjalanan itu, lagi mabok, ada jeruk, waduh langsung seger. Bukan jeruk yang masam, yang manis, jeruk mahal. Itu kal utrujah, pohon utrujah, kita nggak ada. Ya semisal itu jeruk. Kenapa utrujah ini? Ta'muha thayyib, rasanya itu, masya Allah nikmat, enak. Warihuha thayyib, juga harum. Rasanya enak, harum lagi. Ini perumpamaan orang yang membaca Quran, dia faham, diamalkan, diajarkan.
Yang kedua, waladzi la yaqra'ul Qur'an katamri. Ini perumpamaan orang yang tidak membaca Quran tapi dia mengamalkan. Bacanya jarang, tapi tuntunan-tuntunan Al-Quran melalui kajian, ya, melalui tausiah dan lain sebagainya. Kan sekarang banyak ada di audio, ya, ada video di YouTube, banyak sebagainya channel-channel kajian. Tapi jarang baca Quran, dia dengarkan kebaikan-kebaikan itu, diamalkan. Nah, orang semacam ini ta'muha thayyib, rasanya manis, bagus, wala rihalaha, karena dia jarang baca Quran, maka tidak ada harumnya, tidak berbau harum, tidak wangi, tapi rasanya manis seperti kurma. Kurma ada harumnya nggak? Nggak ada. Harum kurma nggak ada, ya. Tapi kurma itu rasa bagus. Ini perumpamaan orang yang tidak baca Al-Quran. Kemudian yang ketiga, masalul fajir alladzi yaqra'ul Quran kamasalil raihana. Orang fajir, orang yang durhaka, orang yang pendosa, fajir itu segala dilakukan, ya. Tapi dia rajin baca Quran, Masya Allah. Baca Qurannya tiap hari, tapi dosa tiap hari juga. Ini orang ini seperti pohon raihana, rihuha thayyib, wangi. Kalau di kita apa, pohon apa? Wangi. Tapi ta'muha murrun, ketika dimakan pahitnya minta ampun. Ini perumpamaan orang yang rajin baca Quran tapi tidak meningkat-tingkat amal solehnya. Malah yang ada keburukan yang tidak henti-henti dia lakukan. Ini pohon raihana. Yang paling parah yang ketiga, yang keempat derajatnya, ya. Masal fajr alladzi la yaqra'ul Quran. Orang ini enggak baca Quran, ya, apalagi mengamalkannya. Maka seperti pohon hanzalah, ta'muha murrun la rihalaha. Sudah pahit rasanya, bau lagi. Ini Rasulullah SAW memberikan perumpamaan, gambar kepada kita bahwa Al-Quran ini akan berdampak yang luar biasa bagi kita. Membaca saja itu akan memberikan keharuman bagi diri kita. Tetapi jangan lupa bahwa Al-Quran ini bukan hanya untuk dibaca, tapi yad'u ilal amal, mengajak kita untuk beramal. Baik, ini yang diajarkan oleh Nabi SAW kepada para sahabat, sehingga para sahabat itu ketika berinteraksi dengan Al-Quran bukan hanya bacaannya saja yang mereka bagus, ya, tetapi bagaimana mereka mengamalkan terlebih dahulu. Bahkan nanti di sesi, kalau waktunya cukup, nanti ada bagaimana para sahabat, kisah-kisahnya. Mereka itu lebih mengedepankan amal daripada hafalan, daripada menghafal Al-Quran. Jadi mengamalkan itu lebih mereka dahulukan daripada menghafal Al-Quran. Bahkan di dalam beberapa riwayat banyak di kalangan sahabat kibar itu banyak mereka yang tidak hafal Al-Quran, tetapi termasuk al-ashra mubasysyirin bil jannah. Mereka termasuk yang 10 yang dijanjikan masuk surga tanpa hisab. Tidak ada yang hafal Quran sempurna 30 juz. Ini bukan berarti kita kalau begitu enggak usah. Bukan. Itu mah plus gitu ya. Kalau kita hafal Quran kemudian mengamalkan, itu mah plus. Tapi yang menjadi poin yang oleh Rasulullah SAW ditekankan adalah bagaimana ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran itu al-amal muqaddam. Jadi amal itu didahulukan daripada. Karena Umar bin Khattab kalau kita baca sejarah beliau itu 12 tahun menghafal surat Al-Baqarah. 12 tahun. Kira-kira sebulan berapa ayat? 1 ayat sebulan.
Itulah cara mereka. Cara mereka berinteraksi dengan Al-Quran. Makanya kualitasnya, pantas. Kualitas mereka, ibadah mereka, loyalitas mereka terhadap Islam itu gak ada bandingan. Kenapa? Karena itu. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ilmu yang pertama kali, kata para sahabat, ilmu yang pertama kali dicabut dari manusia ya, adalah al-khusyu'. Khusyuk itu al-khasyah, takut. Jadi tidak ada rasa takut lagi di manusia. Jadi kalau para sahabat mendengarkan bacaan Al-Quran, seperti tadi dibacakan Al-Quran, Masya Allah, itu efeknya itu sampai para sahabat ketika mendengar bacaan yang lainnya itu tidak terbendung air matanya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW mengajarkan mereka, generasi awal ini adalah terhadap maksud terlebih dahulu. Makanya tidak heran Ibnu Mas'ud pernah mengatakan ketika ada yang datang kepada Ibnu Mas'ud, seorang sahabat, saya ketika membaca Quran diejek sama yang lain. Kenapa? Karena bacaannya jelek. Jadi ketika mengucapkan huruf misalkan makhraj diejek gitu. Dan saya disuruh belajar bahasa Arab. Apa kata Ibnu Mas'ud? La taf'al, jangan kamu lakukan. Kenapa? Karena kita hidup, kata Ibnu Mas'ud, di zaman tuhfazu al-a'mal, dijaganya amal-amal. Jadi amal-amal itu, para sahabat itu sangat mudah untuk beramal dan sulit menghafal lafaz-lafaz Al-Quran. Kalau kita sekarang ya, mudah menghafal atau mudah mengamalkan? Hah? Susah dua-duanya, Masya Allah. Susah dua-duanya. Saya dan teman saya, Ustaz Ahmad Jazi, pernah ngisi seminar tentang metode cepat menghafal Al-Quran. 10 menit antum bisa hafal satu halaman. Kebayang gak? 10 menit bisa menghafal satu halaman. Kira-kira sanggup gak? Ya? Sanggup gak? Saya ada testimoni ibu-ibu dari maghrib sampai isya menggunakan metode kita itu hafal surat Al-Kahfi. Al-Kahfi berapa ayat? 100 ayat. 100 ayat dari maghrib sampai isya. Dia betul-betul tahapan-tahapan yang kita sampaikan itu dia lakukan. Fokus ya. Kamu ada tips-tips. Cepat. Tapi ketika saya menyampaikan itu, khawatir ketika baca tentang filosofi para sahabat ya, biografi para sahabat, bagaimana mereka berinteraksi dengan Al-Quran, Masya Allah. Saya jadi agak canggung lagi untuk menyampaikan metode ini. Tapi betul bermanfaat, efeknya luar biasa. Tapi kemudian kita imbangi dengan memberikan pandangan bagaimana generasi awal Islam ini menyikapi Al-Quran. Ya. Menyikapi Al-Quran. Jadi dengan cepat menghafal, juga cepat mengamalkan ya, mudah-mudahan. Tapi kayaknya hari-hari ini, gitu, di zaman ini, zaman penuh fitnah ini, Masya Allah, untuk mengamalkan itu luar biasa. Makanya kita beruntung, kita bersyukur kalau kita senantiasa kecenderungan kita untuk taat, semangat kita untuk taat kepada Allah. Ada kabar gembira dari Rasulullah SAW
kita akan dijadikan sebagai sebagai keluarganya Rasulullah SAW, orang yang paling dicintai, sampai sahabat iri. Pernah kan dengar kisah ini? Akan datang ya keluargaku, orang yang aku cintai. Para sahabat kan kemudian menyampaikan, siapa ya Rasulullah yang Allah cintai dan kemudian oleh Rasulullah SAW juga dicintai. Para malaikat, udah jelas malaikat itu orang yang dekat dengan Allah. Begitu para nabi, apalagi para nabi yang langsung menerima wahyu Allah, pasti Allah cintai. Kemudian siapa lagi? Kalau begitu kami para sahabat, masa kalian tidak dicintai? Ya, kalian itu orang yang dekat dengan aku, yang aku sampaikan ajaran-ajaran ini kepada kalian. Lalu siapa? Yang Rasulullah sampaikan itu adalah sayati kaum, akan datang satu kaum yang mereka beriman kepada Allah, cinta kepadaku, mengikuti ajaranku, kata Rasul. Tapi mereka tidak melihat aku. Nah, mudah-mudahan kita ini bagian dari umat itu, ya Rabbal Alamin. Dengan syarat tadi, bagaimana kita ini diakui oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sikap kita mesti seperti generasi awal. Ya. Masih ada waktu 5 menit. Baik. Ketika kita belajar dengan Al-Quran, tidak berselisih tentang Al-Quran. Hari ini sahabat-sahabat sekalian, banyak orang yang mengatakan kepada kelompok ini begini, kelompok itu begitu. Hanya sebatas apa? Perbedaan di dalam memahami tekstual hadis atau tekstual Al-Quran. Tapi Masya Allah efeknya luar biasa sampai orang tahdzir dan tahdzir. Itu kan sekarang lagi tren ya. Lagi tren. Ini Rasulullah SAW pernah memperingatkan. Ya. Rasulullah SAW pernah memperingatkan kepada kita. Nah, sebelum hadis ini saya bacakan, ini ada satu kisah dari Amr bin Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, ketika beliau duduk di satu majelis. Di sana ada para sahabat senior yang duduk. Kemudian terdengar yang satu melontarkan ayat, yang satu juga melontarkan ayat, saling berbantah-bantahan. Fatamarau, gitu ya. Mereka berbantah-bantahan hatta irtafa'at aswatuhum, sehingga suara mereka terdengar keluar, saling berbantah-bantah. Kemudian fakharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mughdiban qad ihmara wajhuhu. Rasulullah keluar sambil marah sampai memerah wajahnya. Yarmihim biturab, oleh Rasulullah mereka dilempar dengan tanah. Apa kata Rasulullah? Wa yaqul mahlan ya qaum, hentikan wahai kaum. Bihadza uhlikatil umam min qablikum biikhtilafihim ala anbiya'ihim. Karena inilah umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka menyalahi nabi mereka. Wa darabahumul kitab ba'dhum bi ba'd. Mereka saling melempar kitab karena berselisih. Fama araftum minhu fa'malu bih. Perhatikan kata Rasulullah. Fama alimtum fama araftum minhu fa'malu bih. Apa yang kamu ketahui, yang kamu pahami, amalkan. Wa ma jahiltum farudduh ila alim. Kalau kamu tidak tahu, ya kembalikan kepada orang yang alim, orang yang tahu tentang ilmu. Ini bagaimana Rasulullah SAW mengajarkan kepada kita untuk fokus terhadap ilmu, kemudian amalkan. Munculnya perdebatan-perdebatan dan sebagainya itu karena masalah syarah dan sebagainya, furu dan sebagainya. Itu tinggalkan. Yang kita pahami, amalkan. Kita yakini dan berdasarkan ilmu itu amalkan.
Kalau kita tidak tahu, jangan kita saling berhujah. Padahal kita tidak punya kapasitas dalam hal itu. Kembalikanlah kepada alim. Baik, makanya Rasulullah dalam hadis ini, Iqra'ul Qur'an ma'talafat qulubukum. Bacalah Al-Qur'an ketika kalian banyakkan. Bacalah Al-Qur'an. Silakan beramai-ramai. Ma'talafat qulubukum. Sepanjang itu akan menjadikan hati-hati kalian bersatu. Fa idza ikhtalaftum, jika kalian berselisih, faqumu an. Berhenti. Keluar dari majelis itu. Kenapa? Karena bihadza uhlikatul ummah. Karena dengan itu umat-umat terdahulu dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka menyalahi para nabi. Apa yang diajarkan oleh nabi itu ketika kita tahu, amalkan. Ketika kita tahu, amalkan. Jangan didebatkan. Ketika kita tahu, kemudian didebat, tapi amalkan. Baik. Sampai jam 9. Materi kita sebetulnya masih ada, cuman karena waktu ini terbatas, ya kita batasi sampai tadi. Nah, kemudian sumber yang murni, ya, maksudnya apa? Ini ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, itu kita harus fokus, jangan dicampurkan dengan selain daripada Al-Quran. Contohnya dengan pemikiran-pemikiran, ya, kemudian dengan filsafat-filsafat, itu yang akan merusak pemahaman kita terhadap Al-Quran. Karena Rasulullah SAW pernah memperingatkan para sahabat tentang hal itu. Ketika kita belajar Al-Quran, fokus. Inilah kuncinya. Para sahabat generasi awal itu mereka fokus dengan Al-Quran sehingga utuh pemahaman Al-Quran itu. Ini baru ke sini, kemudian ke sini lagi, ke sini lagi. Jadi sehingga tidak pemahamannya campuran. Maka metode yang paling baik di dalam memahami din ini adalah sebagaimana yang disampaikan oleh generasi awal, oleh Rasulullah SAW kepada generasi awal, itu Al-Quran itu mereka pahami, kemudian amalkan, sehingga apa yang mereka lakukan di waktu itu betul-betul menjadikan mereka mulia, ya, dengan ilmu dan mereka memiliki. Ikhwan fillah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu diantara sikap generasi awal terhadap Al-Quran. Nah, bagaimana dengan kita generasi hari ini? Nah, sebetulnya kita tidak perlu saya bahas karena kita sudah pada tahu bagaimana sikap generasi hari ini, generasi sekarang terhadap Al-Quran. Nah, di antaranya lebih mengedepankan hafalan, lebih mengedepankan bacaan ketimbang maksud yang dibaca. Artinya apa? Nah, ketika kita tahu bagaimana generasi awal ini, ya, jadi Al-Quran di kalangan generasi awal itu disikapi seperti apa, maka kita hari ini kalau kita menginginkan izzah Islam itu kembali, kita ingin dimuliakan, ingin dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang terbaik, maka tidak ada lagi jarak kecuali kita bersikap seperti generasi awal bersikap terhadap Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar itu dari Allah Subhanahu wa taala dan dari Rasulnya, yang keliru itu betul-betul murni dari kebodohan dan kehilafan saya sendiri. Mudah-mudahan Allah mengampuni. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau ada pertanyaan silakan. Yang saya bisa jawab, kalau saya tidak bisa jawab saya angkat. Silakan kepada teman-teman. Kita batasi hanya untuk 3 penanya saja. Silakan yang sudah dimintakan nama sama alamat. Silakan kan. Nama aku dari Ciputat. Saya mau bertanya tentang pemanasan tadi, bahwa
minta ampunan, maka beliau berdoa ampunan itu apakah membaca Al-Qur'annya itu berhenti dulu lalu meminta doa ataukah bagaimana ataukah dipisahkan dari bacaan Al-Qur'an tersebut atau bahasanya itu apakah bisa dengan bahasa kita sendiri kan kita mau menggunakan permohonan mungkin sekian. Langsung jawab. Kalau Bismillahirrahmanirrahim. Berdasarkan hadis yang saya sampaikan tadi, itu Rasulullah SAW itu di sholat malam ya. Jadi bukan ketika mengimami sholat wajib, bukan. Tapi ketika sholat malam terdengar oleh sahabat. Nah, itu kebiasaan generasi awal. Itu yang diajarkan Rasulullah SAW ketika membaca ta'awud. Ya kita berta'awud. Ta'awud kan sudah paham ya, kalimat ta'awud. Kemudian ketika melewati ayat-ayat ampunan, apakah bisa dengan bahasa Indonesia? Kalau ini bahasa fikih ya, bahasanya ke fikih nanti. Kan ketika sholat itu tidak boleh ada perkataan manusia. Ya, perkataan manusia itu apa? Perkataan yang bukan bersumber dari bimbingan Rasulullah SAW ketika kita di dalam sholat. Contoh bahasa kita. Maka dalam fikih Syafi'i itu ada ketika saja, ya, itu bisa batal, ya. Atau tapi memiliki arti itu bisa batal. Fikih Syafi'i. Tapi kalau ini yang dilakukan oleh Rasulullah SAW ketika mengucapkan kata-kata tasbih, karena ini juga merupakan bentuk dari bagian dari di dalam sholat juga ada kata-kata tasbih ini, maka ini tidak dikategorikan membatalkan sholat. Maka dibolehkan kita mengucapkan subhanallah, subhanallah, karena ini bagian dari bukan qaul atau bukan kalam kita, gitu ya. Demikian pula dengan istighfar, astagfirullah. Seperti itu. Jadi tidak usah dengan bahasa Indonesia karena kita sudah paham astagfirullah. Jadi apakah konteksnya di dalam sholat? Betul di dalam sholat. Karena ini yang disampaikan oleh sahabat. Jadi sah saja, silahkan untuk dilakukan kalau kita melihat konteks hadis yang disampaikan oleh Rasulullah tadi. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin selanjutnya ada yang enggak kan? Oleh enggak berdiri kan? Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Novi dari Pulang. Ustaz mau tanya itu, saya pernah baca itu hadis yang tadi Ustaz bilang ya, akan ada muncul kelompok yang pandai membaca Al-Quran, tapi tidak sampai ke kerongkongan. Nah, saya pernah baca juga gitu. Itu ciri-cirinya tuh orang yang orangnya rambutnya itu dicukur polontos. Nah, itu yang pertama gitu. Apakah itu benar gitu ya? Itu ciri-cirinya. Terus yang kedua, apakah kelompok tersebut ada pada zaman Rasulullah ataukah itu sebagai tanda dari akhir zaman juga? Baik, bismillah. Apa hubungannya dengan pelontos ya? Saya kurang paham. Kalau ciri-cirinya betul itu disebutkan dalam Ya, saya pernah pelontos. baca ya, itu cirinya itu orangnya dicukur rambutnya dicukur polontos kayak gitu. Wallahu alam ya, kalau masalah kaitan dengan gaya rambut saya kurang paham. Tapi kalau ini terjadi kapan? Kalau saya baca di biografi para sahabat tentang Al-Quran ini ya, berkaitan dengan Al-Quran ini, seperti Imam Al-Ghazali ya, Muhammad Al-Ghazali, bukan Al-Ghazali yang pemilik Ihya Ulumuddin. Muhammad Al-Ghazali ulama Mesir,
Ini terjadi ketika munculnya generasi yang fokus terhadap iqamatil huruf, ya, wa tilawah. Jadi ketika muncul generasi-generasi yang memang dalam hal membaca Al-Quran itu ketika huruf-hurufnya itu harus betul-betul, tidak boleh ada kesalahan sedikit. Yang talaki pasti paham, ya, bagaimana ketika kita talaki itu sampai detil itu. Jangankan makhraj, artikulasinya saja itu harus betul. Sampai guru saya itu pernah bilang, saya belajar Al-Fatihah itu 3 bulan. Belajar membaca dengan benar Al-Fatihah itu 3 bulan, katanya. Kebayang nggak? Baca Al-Fatihah gimana tuh? Saking detailnya itu. Mulai dari baca A saja, masya Allah. Ini munculnya awalnya dari sana, generasi itu. Itu bukan generasi sekarang, generasi di zaman ulama, gitu. Berapa abad yang lalu. Jadi sudah lama apa yang dinyatakan Rasulullah, syayati aqwamun itu dari sana. Tapi kita tidak apa namanya, bukan berarti ya makna apa yang disampaikan oleh Rasulullah kemudian para sahabat mengenai bacaan-bacaan tadi itu jangan diartikan artinya kita berarti apa istilahnya mengenyampingkan, bukan. Karena kalau kita lihat bacaan-bacaan para sahabat itu mereka juga sama seperti itu. Tetapi yang menjadi fokus, ini menjadi titik tekan Rasulullah dan para sahabat itu, jangan sampai kita fokus terhadap bacaan, gitu ya, sampai bacaan itu harus betul-betul sampai detail, tetapi kita melupakan tujuan inti daripada Al-Quran itu. Ini yang Rasulullah SAW tekankan. Gitu. Jangan sampai yang tadi la yujawizu taraqihim. Jadi tidak sampai ke kerongkongan. Maksudnya mereka tidak pahami gitu. Jangan sampai seperti itu. Bukan berarti kita mencuekan cara baca. Karena bacaan itu ada riwayat juga, gitu ya. Supaya menjaga keaslian kemurnian bacaan. Wallahu a'lam. Mungkin untuk satu pertanyaan lagi, maka ada yang mau bertanya? Masya Allah. Mungkin bukan bertanya, tapi menambah. Jadi maksudnya yang ditanyakan itu saya pernah dengar dari Syaikh Bukhari. Jadi sebetulnya konteksnya berbeda. Jadi yang ditanyakan itu tentang satu kaum disebutkan memang secara rinci. Udah tahun asna yang lekuna ru'usahu. Jadi mereka itu para pemuda yang kepalanya botak. Itu menceritakan atau menjelaskan tentang fenomena khawarij di akhir zaman. Yang idenya juga sama-sama membaca Quran tapi tidak sampai kerongkongan. Tapi yang dibaca yang disampaikan oleh Rasul itu berbeda khusus. Artinya konteks hadisnya berbeda tapi hampir sama, intinya sama-sama tidak paham Quran. Itu saja Ya, Terjawab. ya, itu yang rambutnya sudah terjawab ya. Mungkin ada yang ingin bertanya lagi? Satu lagi. Maka ada. Sudah paham semua sebenarnya. Mungkin cukup rasanya itu. Ya. Alhamdulillah. Jadi mungkin dicukupkan saja. Dan bila dari bertanya mungkin bisa disimpan dulu dan ditanyakan di kajian berikutnya ya. Dan saya juga ingin menyampaikan tentang beberapa adab-adab yang ada di Masjid Al-Azhar, khususnya untuk selalu menjaga kebersihan dan bersikap ramah terhadap sesama jemaah. Dan ada kebiasaan kecil yang coba untuk kita terapkan, diantaranya merapikan sendal. Nah, kita belajar dari hal kecil dulu ya. Selanjutnya kajian ini pun insya Allah kajian rutin yang akan diadakan di setiap Sabtu malam pada Isya
dan dikhususkan kepada teman-teman jemaah lain untuk diusahakan sholat isya berjamaah di sini, dan kajian ini pun terbuka untuk umum tetapi khusus ikhwan dikarenakan kalau dengan akhwat khawatir pulangnya. Dan kami juga berterima kasih kepada para sponsor atau donatur yang telah banyak membantu dalam kegiatan dakwah ini, dan semoga para jemaah yang hadir di sini bisa mendoakan semoga kita tetap beristiqomah dalam melakukan atau mencari ilmu. Jadi hakikatnya jangan cuma di sini saja gitu. Jadi teman-teman bisa mencari kajian-kajian lain pun di luar Masjid Al-Azhar ini. Dan ada sedikit pengumuman juga bagi teman-teman yang aktif di media sosial, boleh di follow untuk akun Instagram kita pemuda_Al-Azhar, dan insya Allah di sana kita akan memberikan beberapa pemberitahuan atau poster-poster kajian yang akan kita laksanakan. Dan khusus juga kami mengumumkan bahwa besok ada kajian bersama pemuda Al-Fatih yang ada di Masjid Al-Fatih. Pengumuman ini sekaligus sebagai undangan kepada teman-teman sekalian dalam rangka untuk memakmurkan masjid-masjid yang khususnya ada di Soreang ya. Dan mungkin itu saja yang ini ada satu lagi. Insya Allah minggu depan kita akan memulai kajian dengan tema kajian tauhid bersama Ustaz Irfan Hakim, dan ditunggu kehadirannya teman-teman semuanya. Dan ajak lagi mungkin saudara-saudaranya, keluarganya, sahabat-sahabat terbaiknya untuk bermalam mingguan di sini gitu ya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, dan kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sekali lagi sebelum pulang kita makan juga bersama dulu ya.